Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Sudah nge-red coffee pagi ini? Ya teman-teman, apa kabar semua? Saya doakan sukses, sehat, kaya, berkah. Dan Alhamdulillah pagi ini kita kembali nge-red coffee. Dan tentu saja temanya hari ini spesial. Seperti background saya, yaitu pengen jalan-jalan ke Turki. Tipsnya gimana sih? Ya, nanti teman-teman bisa tahu Turki itu kayak apa. Karena saya juga akan mengundang narasumber. Narasumbernya itu sudah pengalaman pergi ke Turki dari musim panas sampai musim dingin gitu ya. Jadi udah pernah ngerasain 2 musim di sana. Nanti insya Allah kita pingin coba tuh musim tulipnya ya, atau musim semi di mana banyak bunga. Dan buat teman-teman yang sudah hadir, nanti saya juga punya hadiah karena kemarin pulang dari Turki bulan September lalu, itu pulang dari Turki itu oleh-olehnya masih ada. Jadi stay tune dan bagikan juga ke teman-temannya, siapa tahu punya nanti teman-temannya pingin juga ke Turki. Jadi biar tahu gitu gimana sih kalau jalan-jalan ke Turki, apa aja yang dikunjungi dan apa saja persiapan kita. Dan tentunya jangan lupa juga red coffee-nya diminum ya. Kalau belum minum, ayo minum sekarang. Dan teman-teman semua, kalau sudah hadir, itu tinggalkan jejak ya. Jejak digital gitu ya. Jadi nama sama kotanya. Dan saya doakan yang nulis insya Allah bisa sampai ke Turki. Ya, kalau syukur-syukur nanti bisa barengan. Rencananya sih awal tahun kita pengen pergi, tapi doakan ya si Koro ini lewat dulu gitu. Minimal ada vaksinnya sehingga kita bisa jalan-jalan bareng-bareng. Pasti seru banget ya. Dan kemarin ini view di belakang saya ini adalah view balon udara. Dulu tuh kepingin banget bisa naik balon udara. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya dikabulkan. Jadi teman-teman hari ini sih nonton kita, lihat dulu gitu ya. Tapi delala, maksudnya nanti tiba-tiba ujuk-ujuk teman-teman bisa udah nyampe Turki, begitulah. Jadi apa yang terjadi di masa depan itu akan dimulai dari apa yang kita lihat dan apa yang kita bayangkan. Oke teman-teman semua, saya sapa-sapa dulu teman-teman, tapi sebelumnya saya mau ngundangin Bu Susi dulu ya. Jadi Ibu Susi ini adalah salah satu kemarin peraih reward yang dapat apresiasi tur jalan-jalan ke luar negeri dari Armina Daily. Dan alhamdulillah kita milihnya ke Turki. Dan ya kita panggilin Ibu Turkinya. Kita panggilin Ibu Susi Demayantinya sebentar ya. Kita panggilkan Ibu Susi Demayanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Andin. Luar biasa pagi hari ini udaranya cerah dan tiba-tiba kita sudah sampai di Turki kembali. Bu Andin apa kabar? Kabar baik. Kalau saya ini lagi di musim summer ya atau musim panas, Bu Susi lagi di musim dingin ya? Ya, lagi di musim dingin seperti yang ada di belakang saya itu banyak saljunya Bu Andin dan alhamdulillah berkat Armina dan Armina Daily saya bisa sampai ke Turki. Yang pertama itu di musim dingin, di musim salju dan kemarin bareng Bu Andin di bulan September ya, di bulan Agustus yang lalu kita juga ke Turki dan itu di musim summer dan alhamdulillah bisa naik balon udara Bu Andin. Allahu Akbar. Bu Susi, saya ada mungkin teman-teman perlu penjelasan dulu nih. Kok Turki itu bisa ada musim saljunya sih gitu? Kenapa gitu? Iya, di Turki itu memang ada 3 musim apa 4 musim ya. Ada musim salju, itu musim salju itu sekitaran bulan akhir Desember itu sampai Maret biasanya, itu musim dingin. Dan alhamdulillah kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya ke Turki di musim dingin maka itu akan turun salju. Dan kemudian di musim summernya kemarin kita yang baru pulang dari Turki itu sekitaran bulan Oktober sampai dengan Desember. Dan di sini kita bisa naik balon udara. Nah, di
di musim salju dulu waktu saya berangkat ke Turki itu saya tidak kesampaian Bu Andin naik balon udaranya karena cuaca tidak mengizinkan. Tapi biasanya juga bisa di musim salju naik balon udara, namun lebih banyak cuaca itu tidak memungkinkan untuk naik balon udara. Begitu Bu Andin. Ya, terima kasih Bu Susi dan teman-teman semua. Saya mau nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di Facebook. Ada Pak Andika Abi, kalau nggak salah nih dari Ambon, wah jauh. Ada Bu Purwanti dari Bengkulu. Ada Ibu Tuti dari Tuti Haryanti dari Rohil. Kemudian ada Mbak Mia Molan. Apa kabar Mbak Mia? Wah, Turki negara favorit yang tidak pernah bosan untuk berkunjung tiap tahun. Insya Allah kita nanti bareng-bareng ya Mbak Mia. Kemudian ada Bu Dartina. Wah, Ibu Dartina siap ke Turki. Bu Dartina ke Turkinya mau gratis apa bayar? Kemudian ada Ibu Eva Eliza. Alhamdulillah dari Lubuk Linggau. Waalaikumsalam. Ada Mbak Wita dari Hong Kong. Kemudian ada Mbak Nena. Wah, kayaknya rame nih orang-orang Sumsel. Nanti bakalan bareng-bareng bisa ke Turki. Nah, tinggal pilihannya mau bayar atau mau gratis. Kalau Bu Susi maunya kalau mau ke Turki lagi mau bayar apa mau gratis Bu Susi? Ya, maunya gratis dong Bu Andin. Insya Allah di kita di usaha kita ini mau kemana aja itu bisa gratis. Ke Turkinya bisa gratis, kemudian umroh hajinya bisa gratis, kemudian ke Aqsa-nya bisa gratis. Luar biasa nggak usaha kita? Dan alhamdulillah teman-teman yang ada. Bentar. Ini usahanya usaha apa ya? Ya, usaha apa Bu Andin? Ujuk-ujuk bilang bisa gratis gitu. Jadi gini, dengan minum red coffee. Jadi minum red coffee, ngajak tetangga, ngajak teman, ngajak kolega, minum, seru banget. Terus tahu-tahu bisa gratis. Jadi sistemnya apa Bu? Ngajak nge-red coffee bareng. Ya, pagi ini kita ngajak red kopi bareng teman-teman semuanya dan tiba-tiba begitu kita nge-red kopi, tiba-tiba sampai ke Turki, tiba-tiba sampai umroh gitu. Dan alhamdulillah kita itu red kopinya sangat luar biasa Bu Andi dan manfaatnya juga luar biasa untuk kesehatan kita semuanya. Bu Susi, sebelum kita ngomongin Turki nih, tadi kan udah ngerti, ada red kopinya nggak bisa ngeliatin nggak sama teman-teman? Ada dong, malahan saya ini langsung seduh red kopi Bu Andina. Tuh kan, mau lihat nggak? Ada red kopinya pagi ini. Saya konsumsi red coffee setiap pagi untuk ininya masih pakai. Untuk biasa mak kalau di rumah gitu sambil siaran sambil red kopinya ya teman-teman, ini red kopinya, box red kopi, dan dalam satu box itu isinya 10 saset. Nah teman-teman bisa order sama mitra-mitra kita yang ada di seluruh Indonesia. Dan teman-teman yang belum nge-red kopi pagi ini, ayo kita nge-red kopi bareng sambil menyimak live kita pagi ini. Iya Bu Susi, tadi kan nge-red kopi. Kenapa disebut red kopi? Karena memang kopinya warna merah ya? Ya, kopinya itu warna merah Bu Andin. Warna merah karena kopinya merah atau karena sesuatu? Ya, ada sesuatu yang di red coffee kita ini kebetulan ada red beet ya di red coffee ini, kemudian ada purwacengnya, kemudian ada ginsengnya juga, dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Yang kita rasakan selama ini untuk setelah meminum red coffee ini banyak menyehatkan tubuh kita, terutama meningkatkan stamina dan vitalitas, kemudian bisa menyehatkan sakit-sakit yang lain gitu, tubuh bisa jadi fresh. Kemudian banyak teman-teman kita juga yang sudah mengkonsumsi red coffee itu mereka bisa memperbaiki organ reproduksi pria dan wanita, dan bisa juga Bu Andin untuk program hamil. Banyak teman-teman yang sudah konsumsi red coffee kemudian mereka bisa hamil Bu Andin. Ada suara banget. Bu Susi, ini kita nih kan temanya tentang jalan-jalan ke Turki. Kalau ke Turki itu ngunjungi apa aja sih yang paling Ibu suka di mana gitu? Terus biasanya rutenya seperti apa sih biar teman-teman punya gambaran gitu?
Ya, biasanya kalau kita ke Turki itu turnya sekitaran 8 hari atau 9 hari. Kemarin kita yang terakhir berangkat di bulan September itu kita 8 hari ya Bu Andin. Rutenya itu kebetulan saya dengan Bu Andin itu dari Pekanbaru. Siangnya kita dari Pekanbaru menuju Jakarta. Kemudian kita nanti akan berangkat dari Jakarta menuju Istanbulnya itu sekitar jam 9 malam langsung naik Turkish Airlines. Nah, kemudian setelah subuh atau pagi waktu Turkinya kita sampai di Istanbul dan langsung kita menuju jalan-jalannya itu ke bursa. Nah, di bursa ini kita mengunjungi outlet-outlet yang ada di sekitar bursa, kemudian kita juga belanja-belanja oleh-oleh. Nah, nanti teman-teman karena oleh-olehnya masih ada, nanti kita berbagi oleh-oleh ya. Nah, kemudian di hari keduanya kita langsung masih di Istanbul, kita ke bursa, kemudian kita ke Kusadasi. Nah, di sini kita mengunjungi outlet-outlet juga, kemudian di sini itu kita nanti dibawa sama TL-nya menikmati pemandangan yang luar biasa di daerah Bursa Turki gitu Bu Andin. Iya, jadi jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya apa sih beda jalan-jalan kalau kita musim panas sama musim dingin? Nah, Bu Susi kan udah ngerasain nih dua-duanya. Apa bedanya? Ya, kalau musim panas ya memang panas gitu ya. Kita itu kemarin cuacanya di sekitaran 37 sampai 40 derajat lah. Yang teman-teman yang sudah merasakan umroh, nah itu bisa merasakan bagaimana panasnya ya. Dan kita tidak perlu bawa jaket juga. Dan yang paling penting kita tetap menjaga stamina kita. Kemarin kita bawa stamina, membawa produk-produk dari Armina Daily ya, terutama itu red coffee, kemudian ada propolis juga karena di musim panas itu kita perlu menjaga tubuh kita juga supaya tidak bibirnya tidak pecah-pecah, kemudian kerongkongan kita tidak terganggu gitu ya, tidak batuk dan lain sebagainya. Nah, kalau di musim dingin saya sih lebih suka musim dingin Bu Andin. Karena saya sudah merasain musim dingin, saya tuh lebih suka musim dingin karena adem gitu ya. Kemudian lebih enak aja jalan-jalannya di musim dingin gitu. Memang teman-teman sih mungkin belum, Masya Allah. Nah, kemudian di musim dingin itu yang enaknya karena kita di Indonesia kan tidak ada salju gitu ya. Sedangkan di Turki ini kan ada salju. Jadi berasa banget kalau kita itu jalan-jalannya ke luar negeri. Kalau di musim panas, di Indonesia kan juga musim panas. Jadi rasanya sih biasa aja, cuma tempat-tempat wisatanya memang luar biasa di daerah Turki, Bu Andin. Wah, iya. Jadi ternyata kalau sebelum kita pergi ke Turki, ya, jadi kalau sebelum kita ke Turki, ternyata kita harus pilih dulu ya, mau seasonnya apa nih, mau ke Turkinya kapan gitu ya Bu Susi. Jadi apakah kita mau pilih musim panas, apa pilih musim dingin, apa pilih musim semi, satu lagi musim apa ya Bu? Musim duren. Canda. Nah teman-teman, jadi sebelum pergi ke Turki harus pastikan dulu itu mau pilihnya di season apa. Apakah di summer, di winter, ya, atau di musim tulip. Nah, musim jadi tulip, kalau di musim tulip ya, itu seru banget ya, Bu Susi. Itu di sekitaran Hagia Sophia itu penuh dengan tulip karena gini, Turki itu sebagian Asia, sebagian Eropa gitu. Jadi kita tuh kayak ngerasain dua benua gitu. Jadi nanti kita bisa berlayar gitu ya. Biasanya kita naik kapal pesiar gitu ya. Jadi bisa ngelihat bagian Eropa Turki dan bisa ngelihat bagian Asia Turki. Dan Bu Susi, kemarin kita jalan-jalannya itu dan beruntung banget kita bisa sempat naik balon udara. Nah, jadi kalau naik balon udara ini ya Bu Susi kan nggak semua tem bisa ya. Jadi jadi untung-untungan juga, jadi keberuntungan juga. Nah, kalau mau naik balon udara itu apa sih yang harus dipersiapkan kalau jalan-jalan ke Turki?
Ya, alhamdulillah kemarin kita luar biasanya bisa naik balon udara. Nah, yang perlu teman-teman siapkan kalau misalnya nanti ke Turki dengan mengambil season summer itu ya, itu insya Allah bisa naik balon udara ya. Yang perlu disiapkan yang pertama tentunya dolarnya, Bu Andin. naik Oh, naik bayarnya balon pakai dolar udara ya? ini Kalau naik itu balon di udara luar bayarnya dolar dari ya? ya, naik balon udara ini itu di luar dari paket yang sudah disediakan oleh travelnya gitu. Nah, teman-teman nanti siapkan untuk naik balon udara itu sekitar $300 ya kemarin Bu Andin ya. Sekitar $300 untuk naik balon udara. Kemudian kita akan dijemput ke tempat penginapan itu di waktu subuh ya, setelah sholat subuh kemudian kita langsung berangkat ke daerah Kapadokia dan Bapak Ibu teman-teman semuanya usahakan dengan menggunakan pakaian hangat karena waktu subuh itu masih dingin kalau di Kapadokia. Nah, kemudian ya siapkan mental karena waktu mau naiknya itu kita cemes-cemes juga gitu karena di tengah balon itu balonnya kan besar bisa dinaiki oleh sekitar 20 orang dan di situ ada gasnya dan begitu naik insya Allah pelan-pelan rasa khawatirnya hilang. Pokoknya enak Bu Andin kalau naik balon udara, yang paling penting itu siapkan dolarnya yang banyak. Iya benar, siapkan dolarnya. Kalau mau siapkan dolarnya harus bisnis ya, karena kalau dengan uang bisnis insya Allah jadi mudah. Jadi di sana tinggal buang-buang dolar, maksudnya belanja. lempar dolar, lempar dolar. Lempar dolar. Dan alhamdulillah kita tuh juga selain nunjukin ini Turki loh, kita juga tunjukin caranya ya Bu Susi bahwa Ya. kita bisa pergi ke Turki dengan nge-red coffee. Gimana caranya? Nanti insya Allah jam 1 siang kita ada seminar WA ya Bu Susi. Nah, Ya. buat teman-teman yang pengen tahu bisnis di Armina Daily, itu kita ada seminar WA-nya. Nanti kontak-kontak saja gitu teman-teman kita di Armina Daily. Oke Bu Susi, boleh cerita tentang tempat-tempat wisata apa saja di sana selain Hagia Sophia? Ya, di Turki itu banyak sekali tempat-tempat wisata dan juga kita mempelajari sejarah-sejarah Islam yang ada di Turki. Nah, kita juga mengunjungi Hagia Sophia. Kebetulan kemarin Hagia Sophia kan sudah bisa. Kalau dulunya Hagia Sophia itu adalah museum. Museum kita masuknya menggunakan karcis dan mulai tahun ini, pertengahan tahun 2020 itu Hagia Sophia sudah diresmikan kembali oleh presidennya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah di daerah Turki dan semua umat muslim bisa masuk hanya dengan menggunakan wudhu. Dan teman-teman yang mau nanti ke Hagia Sophia itu tidak perlu lagi menggunakan karcis atau tiket untuk masuk ke dalam masjidnya. Di situ ada 2 masjid, ada masjid biru juga ya Bu Andin, tapi kita sholatnya di Masjid Hagia Sophia. Dan alhamdulillah di dalamnya itu luar biasa Masjid Hagia Sophia. Nanti Bu Andin bisa melihatkan gambar Hagia Sophia yang di dalamnya karena kemarin Bu Andin kita sama-sama ke sana ya. Nah, kemudian di Kapadokia itu yang tempat kita naik balon udara ini yang itu namanya Kapadokia. Nah, di sini juga banyak tempat-tempat bersejarah. Kalau di musim salju itu pemandangannya sangat indah. Di belakang Bu Andin itu penuh dengan salju-salju kalau di musim salju. Nah, kalau di musim panasnya penuh dengan balon-balon udara. Ada suara. Jadi ini sama, ini di Kapadokia juga? Yang mana? Yang di tempat Ibu ini? Iya, sama di Kapadokia. Yang di belakang saya ini tempat kita yang waktu naik jeep itu Bu Andin. Oh, jadi di Kapadokia juga. Ya, naik jeepnya kan ngelewatin ini juga. Oh. Kalau Bu Andin kan di tempat yang kita naik balon udaranya. Sip. Nah, ini berarti seru banget. Berarti ini di Kapadokia.
tadi juga naik jeep ya. Apa sih kelebihan kalau kita naik jeep di Kapadokia itu serunya seperti apa? Ya, naik jeep itu seru ya. Kita diajak naik jeep. Nanti Bu Andin lihatkan mobilnya seperti apa, jeepnya gitu ya. Naik jeep itu kita diajak gimana ya? Apa itu namanya Bu Andin? Berpetualang naik jeep, kemudian kita saya bingung deh mau jelasinnya seperti apa. Saking excitednya naik jeep itu. Kalau di musim panas, nah kita kemarin itu karena musim panas banyak debu, emangnya nggak bisa buka jendelanya. Tapi naik jeep itu kita nanti menyusuri daerah Kapadosia sama teman-teman yang ada di sana. Kemudian kita diajak berpetualang di daerah Kapadosia ini mengelilingi tempat-tempat yang seperti yang di belakang kita. Kemudian kalau di musim salju itu lebih enak pemandangannya Bu Andin karena kita bisa ngelihat buka kaca mobilnya dan kita bisa rekamannya itu lebih enak ngerekamnya. Kalau kemarin kan banyak debu, kita nggak bisa ngerekam dengan leluasa kalau pas di waktu musim summernya. Oke. Dan Bu Susi, saya mau nyapa teman-teman nih, ada Ibu Wahyu Ning Rizky dari Sragen, ada Bu Rini Rajali dari Kuansing, kemudian ada Mbak Dewi Tanjung dari Pekanbaru, Idawati dari Pekanbaru, Pak Juni Rahmat dari Ujung Tanjung, Kaliman Zaini, kemudian ada Ibu Rona Armina Daily dari Kota Wisata Batu. Kemudian siapa lagi ya yang sudah hadir? Nah, teman-teman. Ada Bu Ayu juga dari Palembang. Oh iya, dan ada Bu Agustina, ada Bu Ayu Walandari. Ini siapa yang mau ini tempelan kulkas? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Yeah. Pastikan tetap hadir, pastikan tetap nyimak, karena nanti kita mau ngasih, ya. Kita masih punya Bu Andin. Iya, nah itu siapa yang mau? Kita masih punya oleh-olehnya, tapi yang harus bisa jawab pertanyaan ya Bu Susi. Makanya di Turki itu kotanya apa aja harus dimulai tahu. Terus tempat wisatanya apa aja. Bu Susi, biar teman-teman punya gambaran seperti apa sih Turki. Kita kemarin ada video perjalanan kita. Mungkin kita bisa puterin ya buat teman-teman supaya ya minimal dapat gambaran lah gitu. Ya. Boleh Bu Andin, afirmasi dulu teman-teman yang belum sampai ke Turki, diafirmasi dulu, insya Allah bisa sampai ke sana. Iya, jadi kita afirmasi dulu, kita lihatin dulu Turki itu kayak apa. Nah, yang penting teman-teman tetap hadir ya, tetap nonton dan bagikan, share, dan siapkan catatan supaya nanti bisa jawab pertanyaan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelas.
tanganku rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Iya, luar biasa banget. Jadi buat teman-teman itu bayangannya kalau ke Turki, tapi lagi musim panas. Kalau lagi musim dingin beda lagi. Seperti Bu Susi itu seru-seruan ya. Jaketnya harus tebal. Kalau teman-teman kan lihat ya, tadi kalau di musim panas tuh gayanya nggak kayak di luar negeri ya. Kecuali pemandangannya itu ya ada inilah gitu. Ada Turkinya gitu. Kalau pemandangan, karena baju kita baju kaos kayak di Indonesia. Jadi sensasinya itu biasanya agak beda kalau kita kita tur ke sana di musim tulip atau musim semi sama satu lagi di musim dingin. Tapi ada nggak enaknya juga kalau di musim dingin itu isi koper kita penuh dengan jaket aja gitu. Jadi banyak banget. Jadi kalau saya sih suka sih musim dingin gitu karena sensasinya beda. Tetapi ya itu jaketnya yang itu luar biasa gitu. Bu Susi, nah selain Ya. kalau kita pas naik balon udara, nah itu yang penting banget itu kita harus bawa apa Bu Susi? Bawa tongsis. Oh iya, bawa tongsis Bu Andin. Bawa tongsis gimana mau foto gitu. Yang paling penting itu bawa handphone. Oh iya bawa handphone. Alhamdulillah ya kemarin kita sempat malah di balon udara. Karena tetap, walaupun di ketinggian, sinyal tetap dapat. Sinyalnya tetap lancar. Iya, sinyalnya tuh lancar. Jadi kita bisa bikin tour online di balon udara. Nah kemudian Bu Susi, di situ ketika kita naik balon udara, nggak apa-apa deh kita nyiapkan duit ekstra juga Bu Susi. Karena kita bisa bayar tuh yang ngambil kamera gitu, yang ngambil kamera dari petugas ininya juga balon udara. Jadi kita dapat view kita lagi naik balon udara. Itu harganya sekitar 60 $80. Videonya tuh $80 videonya. Bu Susi, kemudian nih tips-tips kalau kita mau musim dingin apa aja yang perlu dibawa kalau persiapan kita ke Turki? Kasih dong tips buat teman-teman semua. Ya, teman-teman semuanya jika nanti memilih ke Turki itu di musim dingin itu yang paling perlu disiapkan yang pertama itu obat-obatan dan vitamin ya. Obat-obatan dan vitamin itu kemanapun kita tur mau umroh kemudian mau ke luar negeri gitu ya, vitamin dan itu sangat penting sekali. Kemudian di musim dingin itu yang paling penting juga yang harus disiapkan adalah jaket ya. Jaketnya kalau kita turnya 10 hari minimal siapkan jaketnya 4 ya, 4 supaya di setiap tempat itu kita bisa bergaya ya, bergaya. Pokoknya sensasinya itu luar biasa kalau di musim dingin. Nah, kemudian juga yang harus disiapkan juga yang paling penting juga tadi tuh tongsis kata Bu Andin, karena di setiap tempat itu kita perlu merekam tempat-tempat wisatanya, kemudian kosongkan memori handphonenya juga karena kita mau buat video-video di sana juga sejarah-sejarah Islamnya itu luar biasa karena nanti TL yang membawa kita akan menjelaskan sejarah-sejarah Islam yang ada di daerah Turki. Nah, kemudian kopernya, biasanya saya kalau ke luar negeri itu membawa 2 koper Bu Andin, koper besar untuk di bagasi, kemudian koper besarnya untuk koper kecilnya untuk di kabin. Nah, yang paling penting juga teman-teman siapkan uang untuk beli usahakan kalau berangkat ke Turki itu beli jaket kulit karena jaket kulitnya itu luar biasa bagus dan pokoknya kalau sudah sampai di tempat jaket kulit tuh mesti beli minimal 1 Bu Andin. Suaranya Bu Andin nggak ada suara Bu Andin. Oke, dan yang paling seru Bu Susi, kalau jalan-jalan itu harus punya uang dan kalau bisa harus punya bisnis yang meskipun kita jalan-jalan, duitnya tetap masuk, itu baru seru. Jadi kalau di sana itu kita nggak lapar mata gitu. Ya, apalagi tuh guide-nya Turki itu memang bikin kita belanja terus everyday kita diantarin di tempat shopping coba. Bayangkan, terus di sana tuh bagus-bagus, ada jaket kulit, kemudian ada sepatu-sepatu kulit dan itu ada variasi, ada yang harganya bisa belasan juta, berjuta-juta dan ada juga yang mulai dari 500.000. Ada kan yang murah ya Bu Susi. Sepatunya kan ada juga yang murah ya.
Mungkin sepatunya, jaketnya juga ada yang murah Bu Andin, itu mulai dari 500.000 dan memang bagus bahannya gitu. Dan alhamdulillah kita juga dibawa ke outlet yang memang harganya puluhan juta, kemudian juga dibawa dengan harganya yang ratusan ribu. Jadi kita bisa memilih tempat untuk sesuai dengan budget kita. Nah, benar yang dibilang Bu Andin tadi, yang paling penting kita harus menyediakan uangnya gitu. Seperti kita jalan-jalan ke Turki, tapi uang kita juga tetap masuk kring-kring di rekening kita gitu Bu Andin. siapa yang mau jalan-jalan? Saya mau. Jalan, ayo. Nah, kemarin teman-teman nih banyak banget yang dari Sumatera Selatan nih. Kayaknya bakal satu bus nih berangkatnya. Ya, kalau Solo mau berapa bus? Kemudian ada Ibu Eka di Medan, ada Mbak Ulfa, ada Pak Erius Jen, kemudian siapa lagi? Ada Bu Puji Kartika dari Mojokerto. Jadi gitu ya, teman-teman. Seenak-enaknya jalan-jalan, lebih enak jalan-jalan. Bisnisnya tetap jalan, uangnya tetap masuk. Itu baru seru. Jadi dibelanjain di Kapadokia, naik balon udara, tapi uangnya masuk terus. Nah, buat itu nanti kita ada seminar. Seminar kita itu hampir setiap hari. Ada seminar WA, ada seminar YouTube, ada seminar FB. Oh iya, nanti malam Bu Susi, nanti malam itu ada seminar The Miracle of Rezeki. Talk leader Armina Daily Talk. Armina Daily. Ya, jadi nanti menghadirkan pemiliknya Armina Daily. Jadi pemiliknya Armina Daily sekaligus nanti kalau mau jalan-jalan itu ada paket dari Armina Reka. Nah, itu kemarin harganya ya murah ya Bu Susi, hanya nggak sampai 13 juta, cuma 12.900.000. Nah, tunggu saja session berikutnya. Nanti teman-teman mau hadir. Tapi yang paling penting banget ya, siapkan uangnya. Ya, buat teman-teman uangnya dan bisnisnya supaya tetap jalan gitu ya. Ya. Dan nanti malam teman-teman jangan lupa kita seminarnya nanti malam menghadirkan Bunda Guril. Dari siang ini usahakan mengundang teman-temannya untuk mengikuti seminar kita nanti malam. Dan ada Bu Andin juga ya? Iya, ada saya. Jadi nanti itu lebih rame lagi. Ada guru ya, udah bisa gajian sampai 70 juta. Sebulan, coba bayangkan. Kemudian ada tukang cuci ajaib, ada ibu rumah tangga, ada mantan perawat. Pokoknya yang sukses di Armina Daily itu banyak banget dengan latar belakang tuh macam-macam. Ada yang ASN, ada yang ibu rumah tangga biasa, ada yang tamat SMP, ada yang mungkin tamat TK juga ada kali ya Bu Susi, dan tamat S3 juga ada loh gitu. Dan siapa aja bisa di sini Bu Andin menjalankan usaha. Dan enaknya kita lagi jalan-jalan, kemudian pulang dari jalan-jalan, uangnya tetap masuk Bu Andin. Nih baru masuk nih. Ya Allah. Baru masuk rewardnya Bu Andin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Bu Susi. Bu Susi dapat reward dari Armina Daily. Kemarin ke Turkinya jalan-jalan. Pakai aplikasi gratis, pulangnya di transfer lagi uangnya. Selamat banget ya Allah. Terima kasih Bu Andin. Enak banget ya. Jadi teman-teman ya, seenak apapun jalan-jalan, tetap lebih enak jalan-jalannya, uangnya tetap masuk. Nah, ya, teman-teman ada Ibu Puji dari Mojokerto, kemudian ada Ibu Ana, Bu Abneti. Nah, Bu Abneti ini pingin banget nih ke Turki. Kita doain ya bisa tahun depan. Semoga virusnya cepat berlalu sehingga kita bisa bareng-bareng, bisa bersama-sama. Nah, karena virusnya masih ada dan kita work from home, ya udah kita cari banyak uang dulu ya dengan aktif di Armina Daily. Jadi kalau kita aktif daily cukup 3M ya Bu Susi, mengkonsumsi, kemudian menceritakan, kemudian ngajakin ngerat kopi, aja. Ya, dan kopi ini benar-benar banyak banget loh khasiatnya. Bu Susi aja punya banyak cerita tuh tentang ini, tentang khasiatnya. Tapi tahan dulu ya Bu Susi, kita belum cerita karena kita masih tayang tuh hampir tiap hari gitu. Jadi hampir tiap hari, kalau nggak di Facebook, ada season berikutnya. Iya, kalau nggak di Facebook, itu kita di YouTube gitu. Tinggal nanti lihat-lihat aja. Kalau nggak ada di Andin Novirianti FB, berarti di Andin Activity YouTube. Jadi kalau belum berteman dengan saya, nggak apa-apa. Yang penting follow aja. Jadi bisa ngikutin semua acara saya. Kemudian kalau di Andin Activity, cari aja Andin, tulisannya seperti biasa, ANDYN, Andin
terus activity A-C-T-I, fotos I gitu ya, activity. Nah, di situ bisa dapat informasi. Nah, kemudian ya nanti insya Allah kalau virusnya udah berlalu, saya itu pengen cobain Turki di musim semi gitu. Karena di situ kayaknya Ya, banyak kita coba di tulip. musim semi ya. Musim semi itu yang ada tulipnya ya, Bu Andin? Iya, bulan April, Ya. April Mei gitu. Jadi jelang musim panas gitu. Itu pasti seru banget. Teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit karena kita nge-Red Coffee itu jatahnya cuma 30 menit sampai 45 menit. Berarti sampai di sini dulu kebersamaan kita. Nantikan kita lagi di tips-tips berikutnya. Baik tentang jalan-jalan, kemudian tentang pengembangan diri, kemudian tentang produk-produk Armina Daily, dan tentu saja ilmu bisnis. Dan Bu Susi, terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali. Sama-sama Bu Andin, senang sekali pagi ini diajak ngobrol ngeret kopi bareng Bu Andin dan sampai ke Turki. Sukses untuk teman-teman semuanya yang hadir membersamai kita pagi hari ini. Ya, dari saya dan Ibu Susi kami mohon undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.